bukan hanya pimpinan yang harus kita turuti, harus kita menjadikan pedoman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah apresiasi yang tinggi ingin kami sampaikan kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Pak Dr. Haji Radia Rospati. Ini hari ini saya lagi dapat berkah tadi pagi di SD Banjarsari ya Pak Kadis, Bu Kadis. Saya didampingi oleh ayah dari beliau. Siap. Memastikan tolong ini anak saya anggota DPRD. Mohon Pak. Ngawiat mohon Pak, kumaha? Oh, cerek coba Pak. Tapi tentu saja ya keterlibatan anggota DPRD dalam kegiatan seperti ini menjadi penting karena kita mau memastikan bahwa kepuasan yang dimiliki atau diberikan oleh masyarakat kepada layanan pemerintahan Kota Bandung ini bukanlah sebuah angka angan-angan yang jauh dari kenyataan. Nah, dalam perjalanan saya setiap hari berkantor di kelurahan dan rapat di kelurahan itu menyampaikan berbagai macam bentuk. Kenapa ya angka kepuasan layanannya antara 80 sampai 90%. Terus saya tanya, surveinya di mana? Dari titik pelayanan. Nah, kalau dari titik pelayanan tentu saja saya akan sangat mengharapkan tinggi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Wali Kota dalam arahannya yang luar biasa, dan juga kita sama-sama sudah mendengarkan dari Pak Nu terkait hasil ya, survei kepuasan masyarakat. Pertama-tama izinkan saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, kami dari Komisi 1 DPRD Kota Bandung yang tentunya berfokus pada pemerintahan dan hukum, ingin sekiranya membagi waktu bersama Bapak Ibu sekalian dalam simposium ini dengan mengingatkan bahwa kami selaku anggota DPRD dan Bapak Ibu selaku ASN di sini ya, tentu harus memprioritaskan pandangan, kepuasan, dan juga opini yang berasal dari bos kita semua, yaitu adalah masyarakat Kota Bandung. Saya selaku anggota DPRD tentu memiliki tanggung jawab secara moral, secara profesional terhadap masyarakat Kota Bandung, sehingga nilai-nilainya itu akan tercermin dari apakah masyarakat mendukung kinerja kami atau malah ingin ya, mengganti atau tidak mendukung lagi. Sepertinya juga sama dari ASN, dari Bapak Ibu sekalian yang saya lihat, harus meyakini betul bukan hanya pimpinan yang harus kita turuti, harus kita menjadikan pedoman, tapi juga kepada apakah masyarakat mengakui kinerja Bapak Ibu sekalian dengan hasil yang tercermin dalam survei kepuasan masyarakat yang hari ini kita bahas. Dalam bagaimana membuka ya, hal-hal apa saja yang dapat kita temui dalam survei kepuasan masyarakat yang mana berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat yang hari ini kita bahas. Jadi saya betul-betul melihat apa yang dicerminkan dalam survei ini sudah mendekati yang kami dengar dalam reses, kami dengar dalam aspirasi-aspirasi yang diterima oleh anggota DPRD, dan juga kami dengar dari media sosial, koran, media massa yang tentunya hari ke hari menjadi pertimbangan kinerja kami. Masalah kemacetan yang terus dibahas, ya, masyarakat Kota Bandung sangat tidak puas terhadap masalah kemacetan, masalah sampah, masalah yang tentu menjadi masalah kita semua. Lalu juga tentu bukan hanya kemacetan dan sampah, Pak Wali juga tadi bilang masalah adminduk juga merupakan bagian yang integral, yang penting, yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bandung karena dia mengatur, melindungi dari mulai masyarakat lahir sampai nikah dan sampai akhirnya menjadi meninggal dunia gitu ya. Bahkan sampai ada surat kematian. Jadi itu bagian yang menurut kami
penting sekali yang tahu yang harus bagaimana untuk memperbaiki tentu dari OPD terkait Bapak-bapak Ibu sekalian yang tahu di wilayah masing-masing, Bapak-bapak Ibu sekalian yang tahu kira-kira apa yang harus diperbaiki dan tidak. Karena secara survei yang kita lakukan dalam simposium ini atau dalam SKM ini berdasarkan dari teman-teman ini, general Pak, kita nggak bicara masalah teknis sebetulnya, tapi berbicara apakah pelayanan cukup mudah atau tidak, apakah pelayanan cukup cepat atau tidak, apakah profesionalitas dari pelayanannya itu sudah baik atau tidak, apakah prosedurnya sudah cukup baik atau tidak. Jadi mungkin oleh-olehnya itu adalah Bapak Ibu semua mendapatkan informasi tambahan yang bersifat bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tadi bilang bahwa ternyata pelayanan itu cukup baik, ramah. Berarti oleh-olehnya adalah Bapak sampaikan kepada OPD terkait jajarannya semua dan ditingkatkan. Oh, di sini ada konklusinya layanannya itu terlalu berbelit-belit, banyak aplikasi misalnya atau banyak prosedur yang mempersulit para masyarakat. Oleh karena itu maka oleh-oleh itu disampaikan kepada OPD dan seluruh jajarannya sehingga bisa nggak kita melakukan reduce, mempersingkat, memperkecil adanya sebuah prosedur sehingga prosedur lebih gampang. Lalu juga misalnya oleh-olehnya bahwa ternyata di sini yang menjadi nilai buruknya itu yang karena itu adalah kemacetan, sampah, sistem admin misalnya. Maka dari situ OPD yang mana yang paling bertanggung jawab di situ itulah yang harus melakukan evaluasi. Jadi menurut saya sih untuk berharap bagaimana caranya untuk mendapatkan solusi dalam pertemuan ini sepertinya tidak akan bisa Pak. Tapi lebih bagaimana caranya kita mengukur diri dan tahu kira-kira apa yang telah kita lakukan dan opini masyarakat seperti apa sehingga untuk periode ke depan yang diperbaiki di sebelah mana. Mungkin itu saran dari saya Pak.